Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam, langsung dari Perth, Western Australia dengan gue Joe Silaban. Masih ingat Garuda Australia? Ya, itu komunitas yang gue dirikan akhir tahun lalu di Australia. Namun sekarang kita ada di channel Garuda Skrimo, dan untuk kali ini gue tertarik untuk membahas saya tertarik untuk membahas timnas dengan 2 back atau 3 back, mana yang lebih baik ya. Nah, seperti kita tahu selama ini dari mulai zaman coach Shin Taeyong, itu timnas kita memang lebih banyak memainkan pola, bukan lebih banyak, mayoritas timnas senior kita itu selalu bermain dengan 3 back ya, pola 3-4-3 atau bahkan 5-5-3-2, 5-2-3. Jadi di sekitar pola itu yang memang menekankan kemampuan bertahan, tapi kemudian melancarkan serangan-serangan balik. Bahkan di coach Patrick Kluivert pun di 4 pertandingan awal belum merubah pola itu. Nah, namun kita lihat ada satu kecenderungan sekarang ya. Kita lihat bagaimana pemain-pemain timnas kita ini, terutama diaspora kita, pemain-pemain inti yang sering bermain ini mulai mengalami sedikit perubahan. Nah, kita mulai dengan mungkin dari dalam negeri, Rizky Ridho dan Jordi Amat ya, mulai bermain dengan 2 back Persija. Padahal biasanya memang dulu Persija main dengan 3 back, sekarang main dengan 2 back, dan duet yang ada di belakang itu adalah Jordi Amat dan Rizky Ridho. Ya, terus kemudian jika kita menilik sebelumnya, Jordi Amat juga bermain dengan pola 2 back di JDT ya, Johor Darul Tazim. Nah, jika kita berangkat lagi ke pemain-pemain yang lebih sering bermain, Jay Itzes. Jay Itzes selama mungkin kalau tidak salah 3 tahun, 3 musim terakhir atau 4 musim terakhir di Venezia bermain dengan 3 back. Namun sekarang Jay Itzes pindah ke Sassuolo, dan Sassuolo selalu memainkan pola 2 back, dan di musim ke depan menurut saya juga pasti akan bermain 2 back, dan jika Jay Itzes yang kita yakin akan menjadi salah satu back utama mereka itu akan bermain dengan 2 pemain back ke tengah ya. Jadi ini adalah suatu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam permainan klub yang seperti biasa. Nah, sedangkan kita bisa melihat sekitar, kita bergeser lagi kemudian ke uh, Justin Hubner. Justin Hubner biasa bermain juga dengan 2 back atau bahkan ditaruh di sebelah kiri jadi LB di klubnya. Dan sekarang di Fortuna Sittard dia bermain dengan LB ya. Sorry, LCB ya, left center back ya di Fortuna Sittard. Jadi pemain-pemain ini mulai banyak bermain dengan 2 back gitu. Kemudian seperti yang kita tahu, Mace Hilgers itu sangat terbiasa dengan 2 back. Nanti kita akan bahas sedikit ya pola permainan 2 center back. Nah, kita pergi lagi ke Yokohama Marinos. Sandy Walsh yang biasanya bermain di RB sampai saat ini hampir selalu diturunkan sebagai left center back atau right center back. Jadi bermain di center back. Nah, dengan 2 center back. Nah, ada satu sedikit keunikan adalah ketika biasanya NEC Nijmegen itu bermain dengan pola 4 back di belakang, jadi dua center back, kemudian left back ditempati oleh si Calvin Verdong. Nah, di pertandingan terakhir itu mereka bermain dengan 3 center back dan Calvin Verdong ada di LCB. Ya, sungguh menarik. Nah, kembali lagi kita melihat bagaimanakah pola 2 center back atau 3 center back yang menurut kalian lebih baik digunakan oleh timnas. Karena apa? Saya lihat bahwa seperti pembahasan saya di video sebelumnya, bahwa dengan pola 4-3-3 dengan 2 center back, Indonesia tidak mempunyai kesulitan di kelompok umur. Nah, yang harus kita lihat adalah bagaimana nanti bermain di senior ya. Tapi yang pasti dengan mungkin 1 bulan 2 bulan Jay Itzes sudah terbiasa untuk bermain dengan 3 back, 2 back, 2 center back, kemudian kita lihat Justin Hubner 2 center back, Rizky Ridho 2 center back, Sandy Walsh dengan 2 center back, rata-rata bermain dengan 2 center back semua. Mace Hilgers, nah disinilah yang kita ingin juga lihat bahwa Mace Hilgers isunya akan diboyong oleh Crystal Palace untuk menggantikan Mark Guehi. Ya, karena Mark Guehi sedang benar-benar diincar akan mengarah ke Liverpool, kaptennya. Nah, jika Mace didatangkan, menurut saya kemungkinan besar Mace akan menjadi pemain inti di Crystal Palace, dan itu bermain dengan 2 center back juga. Nah, itulah yang sedikit yang saya tanya, ketika bermain di klub dengan 2 center back,
Haruskah Indonesia merubahnya menjadi 3 center back di timnas, atau tetap sekarang mulai mengandalkan memulai permainan dengan 2 center back, sehingga di belakang ini ada 4 back ya, dengan 2 back kiri dan kanan itu sayap, seperti yang banyak dilakukan oleh tim-tim Eropa seperti Liverpool contohnya ya. Mereka punya 2 center back yang solid, dan kemudian back kanan dan back kiri itu juga sekaligus wing back, naik-naik turun dengan fisik yang sangat kencang. Nah, Indonesia punya Kevin Dix di kanan dan punya Calvin Verdong di kiri. Kevin Dix pun sangat versatile dan bisa ditaruh ke posisi center back. Tapi lebih dari itu, menurut saya melihat akan ada kecenderungan bermain dengan 2 center back, karena para pemain Indonesia sekarang di klub masing-masing sudah mulai bermain dengan pola 2 center back ya. Termasuk Mace Hilgers punya kesempatan di situ, dan itulah ujian yang sesungguhnya buat Mace. Jika Indonesia bermain 2 center back dan dia dipasang hanya berdua dengan Jay Itzes, bagaimana performanya kali ini? Karena memang sampai saat ini Mace performanya di timnas Indonesia masih sangat mengecewakan, meragukan, dan ya kita kurang puas semua dengan reputasi dia yang salah satu back yang paling potensial di Eropa ya. Well, we'll see. Tapi menurut saya dengan kecenderungan permainan di klub 2 center back, Indonesia akan mencoba di uji coba bulan Desember nanti dengan pola 2 center back dan 4 back yang bermain dengan pola 4-3-3. So, 2 center back atau 3 center back, coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ini. Dan siapa menurut kalian jika 2 center back? Oke? Okay? Thank you so much sudah menonton video saya hari ini. Semoga bisa membuat bahan diskusi kita dan membuat kita lebih tajam dalam melihat bagaimana permainan timnas kita nanti. Thank you so much. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, and until next time.